إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk membahas kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalimatit Thayyib. Alhamdulillah, di pertemuan pertama Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita membahas 3 faktor kebahagiaan atau 3 sebab kebahagiaan, yaitu bersyukur bila diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala beri ujian, kemudian beristighfar ketika kita terjatuh dalam sebuah dosa dan maksiat. Kemudian di pertemuan kedua yaitu rahasia Sayyidul Istighfar, dan ini adalah pertemuan ketiga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Tema kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalimatit Thayyib, yaitu kiat agar istiqamah, ya. Di dalam kitab ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa setidaknya ada 2 kiat agar hati bisa istiqamah, Kaum muslimat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan dalam kitabnya, semoga Allah merahmati beliau. Wa innama yastaqimu lahu hadha biistiqamati qalbihi wa jiwarihi. Fastiqamatul qalbi bisyai'ain. Maka istiqamahnya hati, ya, istiqamahnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya itu dengan 2 hal, dengan 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, yaitu an takuna mahabbatullah ta'ala tataqaddamu 'indahu 'ala jami'il mahabbi, yaitu agar hati kita istiqamah di agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an takuna mahabbatullah ta'ala, hendaknya, ya, kita mendahulukan
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ya semua cinta kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama saya ulangi, an takuna mahabbatullah taala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Hendaknya kita mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan cinta kita kepada semua yang kita cintai selain Allah. Ini poin yang pertama agar hati kita bisa istiqamah ya di agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'arada hubbullah taala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullah taala hubba ma siwah. Seandainya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, seandainya kecintaan kita kepada Allah itu ya bertabrakan dengan cinta kita kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah kita juga manusia yang mencintai ya dari makhluk. Kita mencintai saudara kita, kita mencintai orang tua kita, kita mencintai pekerjaan kita, kita mencintai anak-anak kita, kita juga mencintai harta kita. Maka ketika kedua kecintaan ini beradu, bertabrakan, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada selainnya, ya bertabrakan, maka kata beliau ya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sabaqa hubbullah taala hubba ma siwah. Maka hendaknya kita mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Farattaba ala dzalika muqtadah, maka kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Ya, cinta kita kepada selain Allah hendaknya itu dibangun di atas cinta kepada Allah. Ya, mengapa kita mencintai orang tua? Karena konsekuensi mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai orang tua. Ya, adalah mencintai orang tua, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keduanya beradu, maka hendaknya kita mengutamakan ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ashala hadza bid-da'wa, duhai alangkah mudahnya pengakuan ini. Wa ma as'abahu bil fi'li, dan duhai sulitnya dalam menerapkan. Ya, kata beliau juga merasakan bahwa di zaman beliau banyak orang-orang yang mengakui bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat mudah sekali. Kata beliau, wa ma ashala hadza bid-da'awa, duhai sungguh mudah kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kata beliau, wa ma as'abahu bil fi'li, tapi prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari sungguh amat berat. Ya, sungguh amat berat. Kemudian kata beliau, fa indal imtihani yukramul mar'u aw yuhan, ketika seseorang itu diuji oleh Allah, ketika seseorang itu Allah berikan cobaan,
Allah timpakan musibah kepadanya, maka yukramul mar'u au yuhan, dengan ujian itu, dengan cobaan itu, maka akan tampak seseorang itu sebenarnya dia mulia atau dia terhina. Ya. Jadi melihat seseorang itu mulia atau melihat diri kita ini termasuk orang yang mulia atau terhina, bagaimana kondisi awal kita saat ditimpa musibah, saat ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dan ujian dan cobaan. Maka sabar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya inda sadamatil ula. Ketika seorang ditimpa musibah oleh Allah, ya misal ya kemalangan, ya saudara meninggal, ya orang tua meninggal, suami atau istri meninggal dunia, ini sangat membutuhkan kesabaran yang tinggi. Maka sabar itu sejatinya adalah, kata Rasulullah, inda sadamatil ula, yaitu ketika hentakan pertama, ya ketika kita mendengar kabar duka itu, ketika kita mendengar kabar tidak baik itu, apa sikap kita? Kalau kita tenang, kemudian kita percayakan kepada Allah, atau sebaliknya kita murka kepada Allah, kita tidak ridha, tidak rela, maka itulah letak kesabaran seseorang. Kalau dia ridha, kalau dia tenang, percaya kepada Allah, berarti dia orang-orang yang sabar. Ya. Jadi bentuk seseorang itu sabar atau tidak, bagaimana dia menyikapi pertama sekali ketika ditimpa musibah, inda sadamatil ula. Adapun kalau di awalnya ketika ditimpa musibah kemudian dia marah, menggerutu dan semisalnya, kemudian 5 menit kemudian dia sadar, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka ya ini tidak sama dengan orang-orang yang ketika pertama sekali mendengar kabar buruk itu dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kata beliau, fa indal imtihani yukramul mar'u au yuhan. Ketika Allah menguji seseorang dengan musibah yang berat, maka di situ bisa kita lihat diri kita itu termasuk orang yang baik, termasuk orang yang sabar, atau termasuk orang-orang yang ya selain itu. Ya. Bagaimana kondisi kita ketika diuji oleh Allah? Ya, kita melihat bagaimana para orang-orang saleh terdahulu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misal Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub. Ya, dalam sekejap waktu Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit, ya, berikan penyakit, sekujur tubuhnya ya busuk, ya sekujur tubuhnya busuk. Kemudian tidak selang lama, dalam satu hari belasan anaknya meninggal. Belasan anaknya satu hari. Dalam satu hari itu belasan anaknya meninggal dunia. Dan semuanya meninggal dunia. Dan tidak lama berselang waktu, semua hewan ternaknya juga mati. Semua hewan ternaknya juga mati. Tapi apa sikap beliau? Ya, sikap beliau berprasangka baik kepada Allah, tidak menggerutu. Ya, tidak menggerutu dengan ujian itu. Maka di situ letaknya bagaimana keadaan kondisi seseorang ketika ditimpa musibah yang tidak menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia menggerutu atau tidak? Maka di situ bisa dilihat apakah dia termasuk orang-orang yang dimuliakan atau termasuk orang-orang yang dihinakan. Ya. Memang kalau kita perhatikan bagaimana kisah para nabi, bagaimana kisah para orang-orang saleh, tentu ujiannya itu berat sekali, ya. Dan ujian para nabi itu berlipat-lipat sakitnya, ya, daripada apa yang ditimpakan Allah kepada kita orang yang biasa.
Maka kaum musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kata beliau setelah menjelaskan ya bahwa hari-hari ini banyak yang mudah mengaku dia mencintai Allah, tapi dalam praktek kehidupan sehari-harinya, dalam realitanya sangat sulit sekali untuk diamalkan, ya, karena ketika diuji kadang kita tidak sabar. Kemudian beliau menyebutkan realita yang ada di lapangan. Wa ma aktsaru ma yuqaddimu al-'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwa, ya, huwa wa yahwa. Kata beliau, dan betapa banyak, ya, wa ma aktsaru, dan betapa banyak ma yuqaddimul 'abdu, ya, apa yang didahulukan oleh seorang hamba, ma yuhibbuhu huwa wa yahwa, dari apa yang dia cintai dan apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Ini di lapangan banyak sekali, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, bahwa banyak sekali terjadi di lapangan, kata beliau, seorang hamba lebih mengutamakan, lebih mengedepankan, lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh dirinya dan apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Atau kata beliau, atau yuhibbuhu kabiruhu, atau dia mendahulukan, ya, sesuatu yang dicintai oleh pemimpinnya, au amiruhu, oleh, ya, pemimpinnya, au syekhuhu, atau gurunya, au ahluhu, atau keluarganya. Dia lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh keluarganya, oleh suaminya, oleh istrinya, daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau daripada apa yang dicintai Allah, ya, alama yuhibbuhullahu taala. Dan ini banyak di lapangan, kata beliau, ya, banyak sekali yang lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh orang lain. Dan ini fakta, ya, betapa banyak hari ini di antara kita lebih mengedepankan menjaga, tidak siap, ya, atau lebih tepatnya kita terlalu memikirkan ucapan orang lain, terlalu memikirkan tanggapan orang lain. Oh iya, kalau saya nanti pakai cadar, apa kata tetangga, ya? Oh iya, kalau nanti saya begini sholat 5 waktu terus, nanti apa kata orang? Begitu terus, ya. Maka ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tidak boleh, ya, tidak boleh kita mengedepankan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, kemudian apa yang diinginkan oleh orang-orang besar, orang pemimpin kita atau guru kita, ya. Kalau ada guru kita, kita hormati, ya, kita jaga, kita doakan. Tapi kalau ada kesalahan yang dia sampaikan, maka tidak boleh kita ikuti. Kita harus mengedepankan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah guru kita. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahada lam tataqaddam mahabbatullah ta'ala fi qalbihi jami'u al-mahab. Nah, orang-orang yang senantiasa mengedepankan apa yang dia cintai, apa yang disukai oleh hawa nafsunya, selalu mengedepankan apa yang dicintai oleh pemimpinnya, selalu mengedepankan apa yang dicintai oleh gurunya, selalu mengedepankan apa yang dicintai oleh suaminya, oleh istrinya, daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ibnul Qayyim, orang seperti ini lam tataqaddam mahabbatullah taala fi qalbihi, ya, jami'ul mahab. Ya, orang seperti ini berarti dia tidak mendahulukan kecintaan Allah, tidak mendahulukan
kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, ya, dia letakkan kecintaannya kepada Allah nomor sekian, ya, dengan alasan Allah Maha Pemaaf, ya, dengan alasan Allah Maha Pemaaf, ya. Salah satu contohnya misal mungkin, ya, kita sedang ada tamu atau sedang ada pesta, tiba waktu azan, ya, salat zuhur misal. Maka ketika kita nanti berangkat dari tempat itu, kebetulan juga mungkin kita atau keluarga kita yang yang mengadakan pesta, kalau kita berangkat salat zuhur, ya, ke rumah bagi perempuan atau ke masjid bagi laki-laki, kadang terlalu memikirkan, oh sudahlah nanti saja, ya kan, waktu salat zuhur masih panjang. Jadi kecintaan dia kepada Allah itu diakhirkan ke nomor sekian. Dia lebih mengedepankan apa yang disukai oleh keluarganya. Keluarganya lebih suka dia tetap di tempat dan sholatnya nanti saja. Maka orang seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim, dia tidak atau belum mengutamakan kecintaan dia kepada Allah di hatinya. Ya, dia meletakkan kecintaannya kepada Allah di nomor sekian. Kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wala kanat hiyal hakimatu 'alaiha, dan kecintaan dia kepada Allah tidak ia jadikan sebagai penentu terhadap kecintaan kepada selain Allah. Ya. Jadi seharusnya kita menjadikan kecintaan kita kepada Allah itu sebagai penentu kecintaan kita kepada selain Allah. Ya. Mengapa kita mencintai, ya, kaum muslimin? Ya, mengapa sesama muslim kita harus saling mencintai? Karena itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Konsekuensi mencintai Allah juga harus mencintai kaum muslimin. Karena ketika seorang mencintai Allah tapi dia benci, bermusuhan dengan kaum muslimin, maka berarti dia, ya, belum tepat dan belum benar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penentu. Kalau kita cinta kepada selain Allah, apa alasannya? Nah, ini harus diperhatikan. Mengapa kita mencintai orang tua? Karena perintah Allah. Ya. Kalau kita mencintai Allah dan kita membenci orang tua, yang ada Allah malah murka kepada kita. Maka hendaknya kita menjadikan kecintaan kepada Allah hakimatan, sebagai penentu, ya, terhadap kecintaan kita kepada semua makhluk yang ada, kepada harta, kepada keluarga, anak, istri, pekerjaan dan semisalnya, ya. Kemudian wa sunnatullahi ta'ala fi man hadha sya'nuhu an yunakkid alaihi mahabbahu. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan, penting sekali. Kata beliau, wa sunnatullah sudah menjadi sebuah sunnatullah, ya, sunnatullah sudah paham kita, ya, menjadi sebuah sesuatu yang wajar begitu. Sunnatullah ta'ala, apa itu? Fi man hadha sya'nuhu, orang seperti ini, siapa dia? Orang yang lebih mengutamakan, ya, kecintaan orang yang dia cintai daripada kecintaan Allah, maka an yunakkid alaihi mahabbahu, Allah akan menjadikan dia sulit untuk mendapatkan apa yang dia cintai, sulit untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Kemudian, ya, fala yanalu syai'an minha illa binakdin wa tanghisin. Kaum muslimah, terkadang seorang hamba obsesinya untuk mendapatkan dunia terlalu besar. Seorang hamba, semua kita, sebagian dari kita, ya, mungkin ada yang obsesinya terlalu besar untuk mendapatkan dunia.
Bagaimana realitanya? Justru Allah jadikan dunianya ya menurun. Allah jadikan dunianya terjungkir sehingga dia kesulitan untuk mendapatkannya. Maka ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka sunnatullah ta'ala fi man hadha sya'nuhu, menjadi sebuah sunnatullah orang seperti ini, yaitu orang yang lebih mengutamakan kecintaan orang yang dia cintai daripada kecintaan Allah, maka an yunakkid alaihi mahabbahu, maka Allah akan berikan kesulitan kepada mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cintai. Apa yang mereka cintai. Fala yanalu syai'an minha illa binaqdin wa tanghis. Kalaupun Allah berikan kepada mereka apa yang dia cintai, tidaklah mereka peroleh melainkan dengan kesulitan ya, dan juga kesusahan. Untuk apa? Kata beliau, jazaan lahu ala itharihi hawah wa hawa man yu'azzimuhu minal khalqi au yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Ini sebagai bentuk balasan. Ya, balasannya apa? Allah sulitkan dia untuk mendapatkan apa yang dia cintai karena dia telah mengutamakan kecintaan orang yang dia cintai daripada kecintaan Allah. Allah sulitkan baginya untuk mendapatkan yang dia cintai. Ini balasan karena dia telah mengutamakan dirinya, mengutamakan hawa nafsunya, kemudian hawa orang-orang yang dia muliakan. Ya, dia mengutamakan hawa nafsu orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia muliakan. Ya, min khalqin, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah itu atasan kita, apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, orang tua, anak. Ya, kalau kita lebih mengutamakan kecintaan mereka ya daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, yaitu Allah akan membuat kesulitan baginya dalam memperoleh apa yang dia cintai. Kaum muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini senada ya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Nabi kita pernah bersabda. Apa kata beliau? Man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammahu, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, ya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka kata Rasulullah, farraqallahu alaihi amrah, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kataba lahu illa ma kutiba lah, dan dia tidaklah mendapatkan dunia kecuali ya menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kata Rasulullah, ya, orang yang tujuan hidupnya adalah untuk dunia semata, untuk dunia semata, maka akan Allah Subhanahu wa taala azab. Ya, perhatikan, berarti orang yang tujuan hidupnya dunia semata, maka akan Allah berikan semacam apa? Ganjaran, ya, semacam siksaan, ya, akan Allah berikan ganjaran kepada mereka yang hidupnya hanya untuk dunia semata. Yang pertama, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-faqr atau fakir itu artinya al-hajah, butuh. Ya, butuh. Jadi siapa yang tujuan hidupnya dunia semata, ya, tidak pernah beribadah kepada Allah, ya, tidak mencintai Allah, dia senantiasa mengejar dunia, bangun pagi lebih awal dari orang yang sholat ke masjid. Dia bangun pagi lebih awal, tapi bukan untuk bersiap-siap sholat subuh, ya, tapi yaitu bersiap-siap bekerja untuk menghindari kemacetan di jalan. Dia bangun sebelum orang berangkat ke masjid, dia sudah bangun. Kemudian orang-orang sudah terlelap tidur, ya, istirahat malam, dia baru pulang dari pekerjaannya, dan dia sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Maka orang seperti ini akan Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Kefakiran di kedua pelupuk matanya adalah walaupun duitnya banyak, walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya banyak, tapi Allah tetap jadikan hatinya tidak puas. Dia merasa miskin, dia masih merasa dialah orang miskin, ya, dia merasa butuh. Maka kaum muslimah, kadang kita melihat ada orang yang penghasilannya banyak, gajinya besar, bahkan dia juga seorang pejabat misal, tapi dia masih butuh dengan uang orang lain, tapi dia masih butuh dengan uang rakyat misal. Akhirnya dia mencari celah agar bisa mendapatkan uang tambahan dari gajinya, meskipun itu milik orang lain tidak masalah baginya. Kenapa? Dia merasa dia masih butuh, ya, dia masih butuh banyak. Dia sudah beli mobil tapi dia merasa belum membeli rumah. Dia sudah membeli rumah tapi dia merasa belum membeli tanah untuk sawah, untuk kebun, dan semisalnya, terus seperti itu sampai, ya, kematian menemuinya. Maka orang yang hidupnya untuk dunia semata, kita tidak heran, karena memang begitu janji Rasulullah SAW, bahwa Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan di kedua pelupuk mata orang-orang yang senantiasa menghabiskan hidupnya untuk dunia dan seisinya. Jadi dia merasa terus butuh dengan dengan uang, dengan segala materi untuk kebutuhan hidupnya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, orang-orang yang tujuan hidupnya dunia semata, murni untuk dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Pernahkah kita memperhatikan kaum muslimin dan musliman bahwa ada seseorang berteman akrab, ya, mungkin kita mengalami, ya, atau kita melihat di lingkungan kita atau cerita teman kita, ya, kita mengetahui bahwa ada orang yang dulunya mungkin bersahabat, berteman baik, tapi karena urusan dunia mereka menjadi berjarak, ya, tidak saling menyapa dan semisalnya. Maka, ya, pemutus, ya, hubungan itu sebenarnya yang paling mujarab adalah kecintaan kepada dunia, ya, kecintaan kepada dunia. Kaum muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Orang-orang yang senantiasa menghabiskan hidupnya, tujuan hidupnya untuk dunia semata, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, memberikan dunia ini kepada mereka kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Jadi kalau kita mencari yang halal, ya, kita akan mendapatkan jatah rezeki kita hari itu. Begitu juga kalau kita mencari yang haram, kita akan mendapatkan jatah rezeki kita pada hari itu, ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi milik kita. Maka banyak kita lihat
orang-orang yang banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, tapi Allah berikan keterbatasan pada dirinya untuk menikmati semua itu. Ya, untuk menikmati semua itu. Entah Allah berikan dia sakit sehingga tidak bisa mengendarai mobilnya, Allah berikan dia sakit sehingga tidak bisa menikmati uangnya dan semisalnya. Ya, maka ini perlu kita perhatikan bahwa siapa saja yang mengutamakan kehidupannya ini untuk dunia semata, maka Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan di kedua pelupuk mata. Kita merasa ketika berinfak 10.000, kita merasa duit kita berkurang banyak. Ketika bersedekah memberi anak yatim santunan, kita merasa duit kita akan cepat habis. Begitu orang yang ya menjadikan kehidupannya ini untuk dunia semata. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali membaca kitabnya. Wa qad qadallahu azza wa jalla qada'an la yuraddu wa la yudfa'. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa ditolak. Apa itu ketetapan Allah? Nah, ini perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan yang tidak bisa ditolak. Apa itu? Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala budda. Udziba bihi wala budda. Bahwa ketetapan Allah yang Allah tetapkan dan tidak bisa ditolak tadi adalah anna man ahabba syai'an, bahwa siapa yang mencintai sesuatu, siapa yang mencintai sesuatu siwahu, selain Allah, semuanya selain Allah. Ya, perhatikan, selain Allah. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, udziba bihi wala budda, maka Allah akan beri dia balasan, maka Allah akan siksa dia dengan kecintaannya itu, dan ini pasti wala budda dan harus berlaku. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi seseorang ketika mencintai makhluk-makhluk Allah, ya, selain Allah, dan kecintaannya itu menjadikan dia lebih mengutamakan ya makhluk daripada Allah, maka Allah akan siksa dia dengan kecintaannya itu. Ya, Allah akan siksa dia dengan kecintaannya itu. Seperti misal Qarun, dia mencintai hartanya, dia berbangga-bangga bahwa harta ini dari hasil jerih payahnya, bukan dari Allah. Ini karena ilmu saya, katanya, karena kerja keras saya. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Qarun. Udziba bihi, Allah berikan dia siksaan dengan apa yang dia cintai, yaitu Allah tenggelamkan dia bersama apa yang dia cintai. Ya, Allah tenggelamkan dia di tengah kekayaannya. Allah jadikan hartanya itu yang menghukum dirinya. Ya, Allah jadikan hartanya yang menghukum dirinya. Ya, ketika Allah tenggelamkan, bisa jadi dia ditimpa oleh bangunan milik dia sendiri, ditimpa oleh harta-hartanya. Maka ini contoh yang real, yang nyata, bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah dan dia lebih mengutamakan sesuatu itu ketimbang Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah azab dia. Maka Allah akan azab dia dengan sesuatu yang dia cintai itu, bukan dengan yang lain. Bukan dengan yang lain, dan itu siksaan yang betul-betul menyakitkan. Kemudian seperti contoh Fir'aun juga. Fir'aun dia membangga-banggakan ya sungai Nil, Laut Merah. Dia banggakan itu. Apa? Dia sebut dalam surah Az-Zukhruf. Ya, ucapan Fir'aun, surah Az-Zukhruf ayat 51. Dia katakan wanada Fir'aun, ya, wanada Fir'aun fi qaumihi
Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ya, alaysa li mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Ya, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maksudnya sungai Nil, yaitu Laut Merah, mengalir di bawahku, maksudnya di bawah kekuasaan dia. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Kata Fir'aun kepada kaumnya, kerajaan itu milik dia, Mesir itu milik dia, dan Laut Merah yang mengalir itu adalah atas kehendak dia. Dia banggakan itu kerajaan dia banggakan air laut, ya, Laut Merah, air sungai Nil, dia banggakan. Namun perhatikan, Allah Subhanahu wa taala azab dia dengan sesuatu yang amat dia cintai, yang amat dia bangga-banggakan itu. Ya, dia mencintainya, dia banggakan, dan dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azab dia dengan apa yang dia cintai. Saudariku kaum muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut, wa anna man khafa ghairahu sullita alaih, dan barang siapa, ini masih ketetapan Allah yang Allah tetapkan dan tidak bisa ditolak, yaitu pertama tadi, siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka Allah akan siksa dia dengan kecintaannya itu. Ya, Allah akan siksa dia dengan kecintaannya itu. Kemudian wa anna man khafa ghairahu, dan siapa yang takut kepada selain Allah, sullita alaih, maka dia akan Allah azab. Bentuk azabnya adalah sullita, yaitu tertindas di hadapan, ya, orang yang dia takuti. Ya, ini seringnya ketika seseorang takut kepada sesuatu, lebih takut dia kepada sesuatu itu ketimbang kepada Allah, maka Allah jadikan dia terhina, Allah jadikan dia tertindas, tertunduk di hadapan yang ia takuti itu. Contohnya ini banyak dilakukan oleh orang musyrik, ya, oleh orang-orang musyrik. Ya, dia takut kepada sesuatu yang sebenarnya dalam syariat itu tidak perlu ditakuti. Ya, misalnya dalam beberapa keyakinan dari kaum muslimin ini ada yang tidak boleh menikah di hari, misal di hari Sabtu, karena di hari Sabtu itu embah meninggal, ya. Kemudian tidak boleh menikah di hari Ahad, karena di hari Ahad embah yang lain meninggal dari keluarga besarnya, ya. Karena nanti kalau tetap menikah di hari meninggalnya itu, ya, nanti rumah tangganya tidak langgeng, tidak bahagia, tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan bentuk kesyirikan, ya, meyakini bahwa ada hari-hari tertentu, ada tanggal-tanggal tertentu yang kita nikah di hari dan tanggal itu tidak diberkahi oleh Allah, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan orang-orang seperti ini dia tunduk, tertindas dan terhina di hadapan adatnya yang seperti itu. Ya, dia lebih takut melanggar itu ketimbang, ya, dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut dia dengan kesyirikan. Kemudian wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man alaih, dan barang siapa yang disibukkan oleh sesuatu, yang sesuatu itu bukan karena Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah, kana syu'man alaih, maka hidupnya akan celaka, Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarik lahu fih, dan barang siapa yang mengutamakan, ya, orang lain selain Allah, ya, padahal itu hak Allah, padahal hak itu adalah hak Allah, maka dia akan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man
arda ghairahu bisukhtihi askhatahu Allahu alaihi wala budda. Ini terakhir dari ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak. La budda, mesti terjadi. Apa itu? Wa man arada ghairahu, siapa yang melakukan sesuatu untuk mencari keridhaannya selain Allah. Siapa yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan orang lain, tapi dengan cara kemurkaan Allah, tapi dengan cara membuat Allah murka, askhatahallahu alaihi, maka Allah jadikan orang yang dia cari keridhaannya itu murka kepada dia, murka kepada dia. Ini sudah dicontohkan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nasi wa manil tamasa ridan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia membencinya, maka Allah akan cukupkan baginya dari meminta-minta kepada manusia. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, demi mencari rasa suka dari manusia, tapi dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Yang lebih pasnya lagi dalam lafaz Ibnu Hibban, hadisnya, ya, Rasulullah mengatakan, manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia membencinya. Perhatikan, barang siapa yang mencari ridha Allah, dia mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah walaupun manusia membencinya, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, walaupun manusia membencinya, dia tetap teguh, maka Allah akan ridha kepadanya dan manusia pun ridha kepadanya. Allah yang jadikan manusia itu ridha kepada dia. Sebaliknya, wa manil tamasa ridhan nasi bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa askhatahu alaihi nas. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah murka dan Allah jadikan manusia itu murka kepada dia. Jadi kita ni kalau mau mencari keridhaan manusia, kita cari keridhaan Allah dulu pertama sekali. Nanti biarkan Allah yang menjadikan orang lain itu ridha dan senang kepada kita. Ya. Tujuan utama kita itu mencari keridhaan dari Allah. Nanti manusia itu dengan sendirinya Allah jadikan ridha kepada kita. Jangan sebaliknya, kita mencari keridhaan manusia tapi dengan melanggar syariat Allah, maka Allah murka dengan itu dan Allah pun menjadikan orang lain, manusia ini, murka dan tidak ridha kepada kita. Karena hati itu Allah yang membolak-balikkan, hati manusia Allah yang membolak-balikkan. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa agar hati kita istiqamah, yang pertama tadi adalah hendaknya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita utamakan daripada kecintaan kepada selainnya, ya, daripada kecintaan selainnya. Ya, kita utamakan kecintaan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang terakhir, yaitu alladzi yastaqimu bihil qalbu, yang menjadikan hati kita juga istiqamah. Yang kedua adalah ta'zimul amri wan nahyi, yaitu mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah. Ya, mengagungkan perintah Allah. Wa huwa nasyi'un, dan pengagungan kepada Allah, kepada perintah Allah, pengagungan kepada larangan Allah, dia muncul dari pengagungan kepada yang memerintahkan dan yang melarangnya, itu Allah. Fa inna Allah ta'ala dhamma
man la yu'azzimuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengagungkannya. Wala yu'azzimu amrahu wa nahyahu, dan mencela orang-orang yang tidak mengagungkan perintahnya dan larangannya. Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara, ya malakum la tarjuna lillahi waqara. Qalu, ahli tafsir mengatakan malakum la takhafun. La tarjun itu artinya la takhafun, ya ada apa dengan kalian tidak takut kepada Allah, ya uzmatan, karena mengagungkannya. Ya, jadi terakhir kita baca ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betapa indahnya ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ta'zimil amri wan nahyi, dalam pengagungan kepada perintah dan larangan Allah. Apa kata beliau? Yaitu huwa alla yu'arida bi tarkhisin jafin, yaitu bahwa seseorang itu benar mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, yaitu tidak dipertentangkan, ya, bitarkhisin, dengan mengambil rukhsah, jafin, ya, jafin berlebihan, yang berlebihan. Jadi ketika bertentangan tidak dipertentangkan dengan mengambil rukhsah yang berlebihan. Contohnya misal dulu pernah ada isu di Indonesia larangan masuk ke dalam gereja, misalnya masuk dalam gereja. Ya, dari bagi kaum muslimin itu ya tidak perlu ya masuk ke sana. Ya, ada sebagian ya kaum muslimin agar terlihat lebih akur dengan mereka, jadi mereka masuk ke dalam gereja dengan tujuan supaya lebih terlihat akur dan mencari-cari fatwa hukum masuk ke sana, ya, hukum masuk ke sana. Maka dapatlah fatwa dari mazhab Hanabilah, ya, atau mazhab Hanafi, ya, Allahu alam, dari mazhab Hanafi makruh, hukumnya makruh masuk ke sana. Maka ini dijadikan bahwa hukumnya makruh, kenapa dilarang kami masuk ke sana? Mengapa kami dicela? Mengapa kami disindir dan dinyinyirin? Maka hal-hal seperti ini tidak perlu, ya. Kalau memang di kalangan kaum muslimin itu tidak layak untuk dilakukan, maka tidak perlu dilakukan. Jadi kata Syekhul Islam, huwa alla yu'arada bi tarkhisin jafin. Kalau mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah itu tidak dipertentangkan dengan mengambil rukhsah yang berlebihan. Walaupun makruh, ya tidak usah diambil, dan makruh itu kan artinya dibenci, seharusnya dijauhi dan ditinggalkan, begitu, ya. Kemudian wala yu'arrada li tasydidin ghalin, dan tidak meninggalkan ajaran Islam, ibadah-ibadah di dalam Islam karena berkeyakinan ibadah itu ya, menyulitkan, ya. Jadi mengagungkan perintah, mengagungkan larangan Allah itu bentuknya adalah tidak menganggap perintah Allah itu, larangan Allah itu adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menzolimi kita, ya. Kemudian wa makna kalamihi, yaitu makna dari ucapan beliau, yaitu dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, anna awwala maratibi ta'zimil haqqi, sesungguhnya pertama urutan pertama dalam mengagungkan kebenaran, ya, ta'zimil haqq, yaitu mengagungkan hak Allah. Kan kita harus mengagungkan Allah. Maka pertama sekali yang kita agungkan itu apa? Yaitu agungkan perintahnya, agungkan larangannya. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid
dan larangan Allah yang paling besar yang harus kita jauhi adalah kesyirikan. Wa dzalika li'anna al-mu'min ya'rifu rabbahu 'azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di paragraf terakhir, fa innar rajula qad yata'ata fi'l al-amri. Ada sebagian dari kita ini, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, ada sebagian dari kita ini yang mengerjakan perintah Allah, berbuat ketaatan, linadhril khalqi, agar dilihat oleh orang lain, untuk mencari pujian, wa talabil manzilati wal jahi indahum, dan mencari kedudukan dan jabatan di mata masyarakat. Jadi ada itu mengerjakan ketaatan semata-mata karena untuk dilihat dan untuk mendapatkan perhatian, ya, untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Ada tuh musim-musiman dia, ya, melakukan ketaatan untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapat suara dan semisalnya. Wa yattaqi al-manahi, dan ada juga kita lihat orang-orang yang menjauhi larangan, khasyata suqutihi min a'yunihim, karena takut jatuh wibawanya di mata masyarakat. Dia menjauhi, meninggalkan larangan Allah bukan karena takut kepada Allah, bukan karena mengagungkan larangan Allah, tapi karena khawatir wibawanya jatuh di hadapan masyarakat, jatuh di hadapan masyarakat. Wa khasyata al-uqubati dunyawiyah min al-hudud. Ada juga orang yang meninggalkan larangan karena takut dengan hukuman-hukuman dunia. Tidak mencuri, takut dipenjara, ya, tidak berzina, takut dihad, dirajam, dicambuk dan semisalnya, bukan karena mengagungkan perintah Allah. Kemudian fahada laisa fi'lahu wa tarakahu sadiran an ta'zimil amri wan nahi. Amalan seperti ini walaupun secara zahirnya benar, tapi dia bukanlah termasuk amalan yang lahir dari pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, wala an ta'zimi al-amir an-nahi, dan juga terlebih-lebih bukan dari orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami rasa cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kiat agar hati istiqamah, dari kitab Al-Wabilus Shayyib min Kalimit Thayyib, yaitu yang pertama, agar hati istiqamah hendaknya mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dibanding kecintaan kepada selainnya, ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah lebih kita utamakan, dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan Allah kita akhir-akhirkan dan kita letakkan di nomor sekian. Yang kedua, agar hati kita istiqamah di agama Allah Subhanahu wa taala, agungkan perintah Allah. Kita dipanggil ketika azan, dipanggil untuk sholat, kita merasa itu panggilan yang luar biasa, yang agung gitu. Maka dengan itu kita akan istiqomah untuk sholat. Tapi kalau kita mendengar azan, lepas lalu begitu saja, azan, nanti juga azan, tadi juga azan. Kalau seperti ini sepele, jadi kita tidak bisa istiqomah, cepat bosan nanti, ya, futur begitu. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin lebih dekat lagi mikrofonnya, Bu. Afwan Ustaz, ini Ana mau nanyakan masalah kecintaan tadi kepada Allah, tapi di sini kita untuk mendidik anak dengan membuat mereka takut akan berbuat dosa kepada Allah gitu. Nah, di sini kita buat dia takut gitu, Ustaz.
tapi sementara takutnya ini hanya sebatas dia takut untuk mengerjakan sholat, seperti misalnya takut hanya kepada orang tuanya aja Ustadz. Nah, tapi kita memberikan lagi pemahaman kepada si anak ini, apakah dengan ketakutannya tadi hanya kepada orang tua bisa membuat anak ini tadi lebih istiqomah gitu Ustadz. Apakah itu pemahaman itu betul Ustadz? Baik. Kalau tidak sholat dihukum, ditakut-takutinya seperti itu Bu? Iya, iya Ustadz. Jadi dia sholatnya tiba ini aja Ustadz, ditegur orang tuanya gitu baru sholat. Wallahu alam, itu menurut pandangan anak itu tidak masalah, ya. Karena Nabi juga memerintahkan seperti itu kan. Kalau memang sudah waktunya tiba, umurnya 10 tahun, boleh dipukul. Pukul itu ghairu mumarrih, ya, kata Rasulullah, pukulannya ghairu mumarrih, pukulannya yang tidak membekas dan tidak boleh di wajah. Itu artian memang ibadah itu, ya, terutama yang penting-penting seperti sholat dan semisalnya, memang butuh pemaksaan, ya, butuh pemaksaan. Dan betul orang tua itu memang sudah porsinya untuk mengarahkan anaknya, tampakkan rasa kita marah, tampakkan kita itu tidak suka kalau anak kita itu melalaikan ibadah kepada Allah. Itu sudah pas, ya, sudah pas. Dengan terus berdoa semoga kelak anak ini tumbuh dewasa terbiasa dengan sholat, ya, terbiasa dengan sholat. Dan kalau bisa di dalam apa itu Bu, mengajak orang kepada kebaikan itu urutannya diberikan kabar gembira. Ya, pertama, yang sholat itu akan Allah berikan begini ganjarannya, begini loh nak, begini. Ya, alhamdulillah, apa namanya, sedikit banyaknya kami sudah terapkan, ya. Kami berikan gambaran kepada anak, kalau kita sholat kita dapat kebaikan, dapat pahala dari Allah, ya, kita nanti bisa masuk surga. Itu dulu. Kalau dia tidak kena juga, maksudnya tidak mau juga, urutannya itu baru al-wa'id, yaitu ancaman bagi orang yang meninggalkan larangan Allah. Dakwah itu seperti itu. Kita tidak boleh terjun dakwah itu langsung menakuti orang, termasuk kepada anak kita juga tidak boleh. Urutannya berikan kabar gembira, kalau tidak mempan, ya, tapi bukan sekali, ya, memang rutin. Ternyata ini tidak efektif, boleh kita berikan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak masalah. Jangan ngarang, tapi jangan ngarang, ya. Seperti apa yang ditakutkan, apa yang diberikan ancaman oleh Allah di Al-Qur'an lah. Orang yang tidak sholat seperti ini, kata Nabi, yang tidak sholat seperti ini, itu boleh. Dan kalau tidak mau juga, kata Rasulullah, kalau memang waktunya sudah sampai 10 tahun, boleh dipukul. Wallahu a'lam. Sudah? Kalau tidak ada lagi, kita tutup. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, sehingga tidak menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.